Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dek, bangun dek. Ya Hah? Ramadan, marhaban ya Ramadan. Katanya mau bikin tugas video SSI. Aha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Silvana Duresti dengan NIM 200177026 dari Prodi Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini kita akan menganalisis karya sastra angkatan 50, yaitu novel Bukan Pasar Malam karya Pramudia Anantatur. Oke. Sebelum kita masuk ke analisis unsur intrinsik dan ekstrinsiknya, sebaiknya kita mengetahui dulu gimana sih jalan ceritanya. Nah, oleh sebab itu, mari simak sinopsisnya. Novel Pasar Malam karya Pramudia Anantatur mengisahkan pemuda yang memiliki ayah seorang pejuang nasionalis bangsa. Sang ayah terkena penyakit TBC yang mengharuskan ayah mengirim surat kepada anaknya yang berada di Jakarta untuk pergi menjenguk ayahnya yang berada di Blora. Akhirnya, si pemuda memutuskan untuk pulang ke kampung halaman, tepatnya di Blora. Ia pulang ditemani dengan istri tercintanya yang merupakan seorang keturunan Pasundan. Sang istri memiliki paras cantik dan rupawan, namun sayangnya dia sedikit cerewet. Mereka baru saja menikah sekitar setengah tahun. Selama perjalanan pulang, si pemuda mencoba untuk memperkenalkan kampung halamannya kepada istrinya. Tentu saja, Blora merupakan suatu kampung halaman yang sangat indah, dan ia memperkenalkan keindahan tersebut kepada istrinya. Ia merasa iba melihat ayahnya tergolek di atas kasur karena mengidap penyakit TBC. Sang anak pun bertemu dengan ayahnya yang terbaring di atas kasur rumah sakit. Saat bertemu, tangis haru menyelimuti mereka. Sang pemuda merasa miris melihat kondisi ayahnya, yang dulu merupakan seorang pemuda yang menjadi pemimpin perang gerilya, merupakan guru yang sangat cerdik dan hebat, dan merupakan politikus yang pro akan rakyat. Namun sekarang ayah harus mengidap penyakit yang menggerogotinya. Sang anak berkeinginan untuk membawa ayahnya ke dokter spesialis, namun sayangnya mereka terkendala biaya. Di kondisi seperti inilah sangat terlihat keakraban antara anak dan ayah yang telah terpisah lama. Bukan saja dengan ayah, sang pemuda juga menjalin silaturahmi kembali bersama keluarganya yang berada di Blora. Namun tiba-tiba sang istri mengajak sang pemuda kembali ke Jakarta karena alasan keuangan yang memprihatinkan. Karena cintanya kepada istrinya, pemuda tersebut mengiyakan keinginan istrinya. Namun sang ayah menolak kepergian pemuda tersebut dengan halus, dan pemuda tersebut tidak pergi ke Jakarta. Waktu berjalan penuh keakraban ayah dan anak. Tanpa mereka sadari, sudah 1 minggu mereka bersama. Namun akhirnya, si pemuda malah menolak untuk meninggalkan ayahnya dan ia memutuskan untuk tinggal bersama ayahnya di kampung. Karena ia merasa kasihan dengan ayahnya yang telah terbujur sakit. Tiba-tiba, kejadian yang tidak diinginkan pun terjadi. Sang ayah akhirnya meninggal dunia di rumah sakit dan dibawa pulang ke rumah duka. Tangis pilu menyelimuti keluarga mereka. Mereka masih tidak percaya bahwa ayah telah tiada. Dan dengan kejadian tersebut, si pemuda mengambil sebuah pembelajaran bahwasannya kehidupan di dunia bukanlah seperti pasar malam yang datang berduyun-duyun dan pulang berduyun-duyun, melainkan mereka menanti kepergiannya pada saat mereka masih dapat melakukan hal-hal yang dapat mereka kerjakan. Selanjutnya, kita akan membahas unsur intrinsik. Yang pertama, tema. Sebenarnya tema pada novel tersebut bukan tentang pasar malam, melainkan tentang perjalanan seorang anak revolusi. Selanjutnya, latar. Yang pertama, latar tempat. Di Jakarta, Blora, di rumah, dan rumah sakit. Latar waktu. Pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Selanjutnya, latar suasana. Mengharukan dan menyedihkan.
Lalu kita akan masuk ke penokohan. Yang pertama, tokoh aku. Ia memiliki watak yang baik, sopan, namun perasa. Tidak istriku, seharusnya dalam berbicara kau harus pikirkan terlebih dahulu. Kalau kau berkata yang demikian, hatiku menjadi tersayat-sayat. Memang benar, aku merupakan seorang yang perasa. Tapi setidaknya kau menjaga perasaanku. Kemudian, tokoh istri. Ia memiliki watak yang cerewet dan juga ingin menang sendiri. Tidak, aku rasa kita tidak bisa lagi tinggal di Blora. Karena uang kita sudah tidak cukup lagi untuk tinggal di sini. Barangkali kalau terlalu lama, biar aku pulang dahulu. Ayahmu ini sangat berharap, nak, engkau menemani ayah di sini. Karena ayah sudah lama sekali merindukanmu, nak. Tapi jika memang kau tidak bisa lagi, tidak masalah, nak. Ayah rela, nak. Sudah cukup bagi ayah kau telah pulang untuk menjenguk ayah walaupun sebentar. Ayah akan selalu merindukanmu, nak. Selanjutnya, alur. Alur pada novel tersebut adalah alur maju di mana menceritakan kehidupan ayah dari tokoh aku yang menjadi seorang pejuang pemimpin gerilya, menjadi seorang guru, politikus yang amanah, hingga akhir hayatnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sudut pandang. Sudut pandang pada novel tersebut adalah sudut pandang orang pertama, pelaku, sampingan. Mengapa demikian? Karena novel ini menceritakan tokoh ayah yang diceritakan oleh tokoh aku. Dapat dilihat dalam kutipan berikut. Selanjutnya, gaya bahasa. Terdapat 2 gaya bahasa pada novel tersebut. Yang pertama, gaya bahasa personifikasi. Berikut kutipannya. Yang kedua, hiperbola. Berikut kutipannya. Lalu yang terakhir kita akan membahas mengenai amanat. Amanat pada novel tersebut adalah seseorang takkan bisa kuat, takkan bisa lari untuk melawan kematian. Kemudian, perjuangan bukanlah sebuah formalitas, melainkan perjuangan merupakan kewajiban semua warga negara yang ada di negara tersebut. Selanjutnya, unsur ekstrinsik. Yang pertama, latar belakang pengarang. Berikut penjelasannya. Pramudia Anantatur lahir di Blora, jantung Pulau Jawa, pada tahun 1925. Ia merupakan seorang putra sulung. Ayahnya bekerja sebagai guru dan ibunya bekerja sebagai penjual nasi. Dan kemudian ia meneruskan pendidikannya di Surabaya, tepatnya pada sekolah kejuruan radio. Setelah menamatkan sekolah di sana, ia bekerja sebagai juru ketik pada majalah yang ada di Jakarta. Pada masa kemerdekaan Indonesia, ia mengikuti kelompok militer dan ia sering dikirim ke Jakarta pada masa kependudukan Jepang. Sepanjang karirnya, ia menghasilkan banyak sekali buku. Bahkan hingga ia dipenjara, ia masih tetap menulis. Selanjutnya, relevansi dengan zaman sekarang. Contohnya mengenai nilai sosial dan budaya. Pada zaman dulu, orang-orang
juga beramai-ramai datang menjenguk orang sakit. Begitu pula dengan zaman sekarang. Lalu begitu pula dengan hubungan suami istri. Apabila seorang suami telah mencintai istrinya, dia akan mematuhi semua yang diinginkan istrinya. Ya, semacam pengorbanan cinta. Terima kasih sudah menonton videonya ya. Thanks for watching. Bye-bye. Selalu merindukanmu, nak. Tangis pilu menyelimuti Tangis pilu menyelimuti